Jamur kuping, guys. Ini katanya enak ya jamur kuping. Banyak nih jamur kuping. Jamur kuping. Wih, nyamuknya gile banyak banget, guys. Nah, ini ceritanya aku mau ke Panembahan, teman-teman. Ini Panembahan yang dihilangkan atau dilenyapkan gitu, guys. Panembahan yang dilenyapkan. Kok iso ya? Ya, ikuti cerita saya, nanti teman-teman jadi paham. Panembahan yang dilenyapkan. Ini letaknya di hutan bambu ya, guys. Letaknya di hutan bambu. Panembahan yang dilenyapkan, terkutuk, guys. Kita nanti coba akan lihat seperti apa bekasnya ya. Panembahan itu pertapan ya. Pertapan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sayang, selamat siang sayang. Selamat siang teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas untuk hari Senin tanggal 8 tanggal berapa sih nih, guys? Saya lupa ya. Tanggal biru atau iki? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 toh, guys. Tanggal 6 Januari di bulan yang pertama di tahun yang baru ini. Semoga teman-teman tambah semangat, tambah sukses, tambah sehat, tambah gemoy, tambah cantik, dan tambah lincah. Kayak pukul jamu ngono ya, guys. Kita berada di hutan bambu dan di sini ada sebuah panembahan, teman-teman. Ada satu lokasi yang dulunya adalah panembahan atau pertapan. Pertapan ini dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Iya, pertapan ini sebenarnya pertapan yang berhubungan dengan kesenian kuda lumping. Kalian paham toh kuda lumping atau ebek-ebek ngono kuwi sing dok kesurupan kae, sing pakai hodam-hodam dari leluhur-leluhur untuk pertunjukan mereka. Paham toh? Ya. Kita akan coba cari apakah masih terlihat sisa-sisanya atau tidak. Ayo, guys. Biar teman-teman paham. Pertapan itu seperti apa? Asal usulnya itu apa sih sebenarnya pertapan itu? Kenapa jadi tempat untuk mencari hodam-hodam dalam kesenian-kesenian seperti ronggeng dan epik? Ini lokasinya, teman-teman. Ini lokasi panembahannya ya, di bawah bambuan ini, guys. Di bawah bambuan ini. Dulunya aktif banget. Karena memang ini enggak begitu jauh dari intinya ya dicapai untuk sowan gitu nggak susah. Jadi banyak orang-orang memilih tempat ini untuk sowan, terutama dalam hal yang berhubungan dengan kesenian kuda kepang, kuda lumping, ataupun lengger dan seterusnya. Kenapa mereka memakai hal seperti itu kita tidak tahu ya, teman-teman. Kita nggak paham. Yang jelas panembahan ini diobrak-abrik, dibubarkan dan dilenyapkan. Kenapa? Suatu hari ini ada rombongan dari anak-anak muda yang sedang belajar untuk ingin menjadi seorang artis ebek. Tentunya berbagai ritual sudah dilakukan. Terus tibalah saatnya untuk sowan ke sini. Untuk sowan ke sini, dan ketika mereka sowan ke sini, sebenarnya sudah diperingatkan oleh beberapa warga di sekitar sini
Jangan lagi ada yang sowan ke sini karena dari pemuka warga atau sesepuh warga itu bermimpi kalau pertapan ini meminta satu ayam jengger. Wah, satu ayam jengger, guys. Satu ayam jengger dalam mimpi. Itu bisa diartikan nyawa, nyawa. Dan bisa ditebak juga itu adalah nyawa dari anak muda yang berjenis kelamin laki-laki, ngono toh. Sudah diperingatkan, akan tetapi rombongan tersebut tetap masuk karena mungkin sudah yakin banget untuk melakukan ritual. Nah, kita lewat mana nih? Nggak ada jalannya, guys. Kita terabas juga harus hati-hati nih. Bentar, kita cari jalan dulu. Rain yang dalane iki. Lewat mana ya? Sana kali ya. Coba kita lewat sini, lewat pinggir. Kita akan mencari jalan untuk mendekat. Oh, di sini bisa nih, guys. Sebenarnya dipagar sih dulu nih, teman-teman. Dipagar pakai bambu gitu ya, supaya tidak ada ini, pagarnya masih, bekasnya masih ada di sini. Nah, ini kita lihat ya, teman-teman, ini bekas. Nah, itu, guys. Tuh bekas panembahannya udah porak-poranda ya. Udah dihancurkan, udah dilenyapkan. Jadi ketika warga ini memperingatkan untuk tidak melakukan ritual di sini, rombongan ini tetap ngeyel. Dengan dipandu oleh seorang guni atau dukun, bukan dukun sih ya, dukun ebek. Kalau dukun ebek itu namanya guni, lebih tepatnya pawang ya. Dengan dibantu oleh pawang, sang pawang melakukan ritual di sini, dan salah satu anggota dari peziarah atau peserta ritual ini kesurupan, guys. Salah satunya kesurupan hingga tidak bisa disembuhkan ya. Sang pawang juga kewalahan, terus mengundang sang pawang lain untuk datang mencoba menyembuhkan satu yang kesurupan. Akan tetapi malah justru berujung fatal. Karena apa? Karena yang kesurupan ini tidak malah sembuh, malah semakin berontak, malah semakin garang. Sambil berbicara lantang gitu, mengatakan kalau penunggu di sini tidak terima. Tidak terima. Entah tidak terima apanya gitu, guys. Entah tidak terima apanya. Akhirnya yang kesurupan ini dibawa keluar dari lokasi ini dengan harapan bisa sembuh keluar dari lokasi ini. Akan tetapi tidak bisa sembuh, guys. Tidak bisa sembuh hingga akhirnya terkena gangguan jiwa dia. Terkena mentalnya, terkena gangguan jiwa karena tidak bisa disembuhkan. Wah, repot kan, teman-teman? Repot. Setelah kena gangguan jiwa, pada suatu hari dia pun ditemukan sudah tewas mengambang di kali. Subhanallah. Nah, ini mungkin mimpi dari warga di sini tentang tentang jengger yang diminta oleh penembahan ini terlaksana. Jengger, ayam jengger. Jadi anak muda. Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Siapa tadi yang berdiri di sini, guys? Ada yang berdiri di sini tadi. Ih, langsung berinding ini. Astagfirullahaladzim. Hitam legam, rambutnya panjang, matanya merah. Allahu Akbar. Ih, gila. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Siapa tuh?
Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim guys. Masih ada penunggunya ternyata. Masih ada penunggunya ini. Ini. Subhanallah, subhanallah. Siang-siang muncul dia. Mungkin gak terima kalau saya ceritakan ya guys. Oke, yang penting saya niat baik, saya niat nggak mau mengganggu, saya niat hanya menceritakan saja. Nah, akhirnya teman-teman, akhirnya sejak saat itu penembahan ini tidak digunakan dan akhirnya dibongkar, diobrak-abrik serta diratakan gitu guys. Ini sudah rata, tidak berbentuk ya, sudah tidak kelihatan ada batu atau apa, itu sudah berantakan tuh ke sana, dilempar ke sana kemari, pokoknya rata. Nah ini yang masih agak berbentuk ya teman-teman, ini yang masih agak berbentuk gundukan batu ini. Nah ini, nah itu yang masih agak berbentuk. Jadi dobrak-abrik dan diratakan dengan tanah hingga akhirnya tidak digunakan lagi. Ada yang masih menunggu guys di sini. Hitam, legam, matanya merah, rambutnya gimbal. Tadi berdiri di sini loh teman-teman. Pas di sini tadi. Kok ini ada bekas telapak kakinya ya teman-teman? Nih, ada bekas telapak kaki di sini. Nah ini guys, ini yang masih agak berbentuk ya teman-teman. Tuh, penembahan yang masih agak berbentuk. Dulunya rame di sini guys, banyak anak-anak muda yang sowan ke sini untuk terutama mereka yang paling suka dengan kesenian-kesenian semacam itu ya, kesenian ebek. Kalian paham tuh guys? Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalian bisa lihat guys. Dia masih berada di sekitar sini. Mungkin penunggunya atau dia yang menjadikan apa namanya, ingin istilahnya tumbal ya guys. Jadi mencari tumbal lah dengan meminta satu ayam jengger. Nah pertanyaannya guys, pertanyaannya, kenapa pertapan ini dobrak-abrik dilenyapkan, terus dibubarkan, disamaratakan? Kalau menurut saya, pemikiran saya nih, cuma pemikiran saya, gambaran saya, kalau penembahan itu selalu beridentik dengan makam atau ada makam di bawahnya atau makam keramat gitu. Tapi menurut informasi ini tidak ada makam di bawah penembahan ini atau pertapan ini. Lalu apa yang membuat orang-orang itu sowan ke sini? Ternyata dulunya ini tempat bertapa seorang raja. Tempat bertapa seorang raja. Lalu siapa yang, ya saya agak sembrono nih ya guys. Saya agak sembrono. Mungkin agak sama dengan pemikiran teman-teman. Saya agak sembrono. Panembahan itu yang bikin siapa? Atau tempat pertapaan tersebut yang bikin siapa? Kalau menurut saya ini dibuat oleh seseorang untuk nantinya dijadikan tempat pesowanan. Dijadikan tempat pesowanan. Jadi dulunya itu tidak ada atau tidak mengandung sejarah apapun sebenarnya guys.
hanya diletakkan di sini dan dibikin pesoanan atau dibikin cerita kalau ini dulunya adalah tempat bertapanya raja Jawa. Misalnya seperti itu teman-teman. Misal. Dia cuma ngawasi saya kok. Yang penting saya nggak berbuat neko-neko di sini. Nah, kita cerita lagi guys. Pertapan ini kalau menurut saya adalah bikinan dari orang biasa. Nanti ditempelin cerita kalau bikinannya itu atau batu-batu yang disusun dulunya adalah tempat bertapa para raja. Lalu mulai dilakukan ritual di situ. Seperti kemenyan mulai dibakar di situ, dupa-dupa mulai dikasih, sesaji-sesaji mulai diletakkan di situ. Tadinya tempat yang biasa. Apakah bisa menjadi bisa teman-teman? Dengan kita memberikan persembahan itu, dengan kita memberikan atau melakukan ritual di situ, maka bangsa jin yang ada di sekitar sini akan mendekat. Bangsa jin yang tadinya lihat dari kejauhan karena ada kegiatan ritual yang mempersembahkan, akhirnya bangsa jin itu mendekat, mendengar, menguping pembicaraan mereka. Kalau mereka ngomong kalau di sini dulu adalah tempat bertapanya para raja, bangsa jin ini berlomba-lomba untuk menjadi seorang raja. Yang seolah-olah sedang bertapa di situ. Aku merinding guys. Dia masih memperhatikan saya. Jadi bukan karena sejarahnya ini tempat pertapa para raja, tapi sengaja dibikin. Dan bisa menjadi keramat, bisa. Karena ada kegiatan persembahan di sini. Yang menjadi bangsa jin di sekitar sini akhirnya memperankan diri dengan apa yang diceritakan oleh pembuat pertapan ini. Itu kalau menurut saya guys. Kalau menurut saya loh maksudnya. Ini pikiran jelek saya. Ya kenapa diobrak-abrik? Terus dilenyapkan gitu ya, diratakan dengan tanah. Kalau itu panembahan, kalau menurut saya itu bawahnya itu kuburan. Kalau menurut saya guys. Sebenarnya sih teman-teman. Sebenarnya kalau kenapa dia meminta tumbal? Supaya tempat ini tidak didatangi oleh banyak orang. Jadi sebenarnya dia terganggu dengan kegiatan orang-orang yang sowan ke sini. Jadi merasa ketentramannya itu terusik. Akhirnya dia membuat satu strategi lah istilahnya. Yang merasuk ke dalam orang yang lagi ritual dengan tidak bisa disembuhkan dan pada akhirnya terkena gangguan jiwanya. Ya, gitu guys. Nah, jadi ketika panembahan ini diobrak-abrik dan dilenyapkan, dia biasa saja, diam saja, malah senang. Nah, ini kenapa dia muncul siang-siang ke sini? Dikiranya saya mau ngebangun panembahan itu lagi. Ya. Dikiranya gitu saya mau mendatangi, mau ngebangun panembahan itu lagi, makanya dia berdiri di sana tuh, guys. Nah, tadi di sini nih, tadi saya sampai kaget. Ya, maka hati-hati ya teman-teman untuk
kalian para sahabat-sahabat saya yang bergelut atau senang dengan kegiatan semacam ini, kegiatan kuda lumping, kesenian-kesenian yang mengandung magis, ya hati-hati. Artinya dilihat-lihat dulu lah kalau kalian mau melakukan ritual-ritual ataupun apa itu. Kalau itu syarat bagi kalian, ya itu terserah kalian, terserah diri kita masing-masing. Cuman ya pesan saya hati-hati, jangan sampai ada peringatan yang datang dari warga sekitar atau dari sesepuh kok diabaikan. Jangan sampai, hati-hati, karena kegiatan semacam ini pasti akan berhubungan dengan jiwa kita guys, mental kita, pemikiran kita, ini pasti. Karena kita menggayuh satu khodam atau satu bangsa jin, ya, yang nantinya akan masuk ke dalam raga kita ketika kita sedang melakukan pentas. Saya punya satu teman yang tadinya tidak bisa nari, tapi ketika dia ikut rombongan semacam ini, ya, rombongan semacam ini dan mendapatkan satu khodam, nggak tahu kenapa dia bisa nari gitu guys. Itu cerita sih, ya, bener atau enggak saya nggak bisa meyakinkan atau nggak bisa istilahnya menggarisbawahi kalau ini benar, nggak tahu guys. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat saya yang bergelut di bidang ebeker, kesenian tari, biasanya dirangkepi dengan hal-hal semacam ini. Itu wajar, saya ngerti dan saya paham. Saya pun tidak akan melarang, ya, karena tidak ada hak untuk melarang. Cuman ya memperingatkan saja, hati-hati, dilihat-lihat dulu aman atau tidak, terus bisa dilaksanakan atau tidak. Karena tanggung jawab itu terletak pada diri kita masing-masing. Kita mau melakukan apapun, yang tanggung jawab adalah diri kita masing-masing. Jadi tidak ada hak untuk melarang ataupun yang lainnya gitulah teman-teman. Ya, yang penting itu masih berjalan di posisi yang baik, ya monggo lah. Oke, kita agak menjauh ya teman-teman, karena penunggu dari Panembahan itu masih berdiri di sana dan dia masih mengawasi, ya, setiap manusia yang hadir di sini juga mungkin dia awasi. Mungkin dalam pemikirannya saya juga akan membangun kembali Panembahan itu mungkin, ya. Oke guys. Karena udah pernah terjadi yang ritual di sini malah terkena gangguan jiwa. Oke, kita keluar aja dari sini. Takutnya ini ya teman-teman, ular ini.